Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yowa Berlian Akbar, NPM 2411110009. Dan teman saya, Saya Fadli Mawan dengan NPM 241111000036. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berupa antrian klinik. Pada proyek kali ini kami mendapatkan searching, queue, dan stack. Pada proyek kami kali ini untuk searchingnya bisa mencari orang baik pun eh, dia sudah dilayani ataupun belum. Eh, untuk queue nanti jika pasien yang yang pertama datang itu langsung pertama dilayani, dan untuk queue kita queue itu untuk menghapus pasien yang mendaftar terakhir. Jadi nanti kalau pasien yang datang terakhir itu bisa di cancel. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan kodenya. Oke, yang pertama import Java seperti biasa. Kemudian kita membuat kelas yang kita beri nama pasien. Nah, di sini itu untuk menyimpan ID pasien dan nama pasien dengan tipe data string. Pasien string ID, string nama itu untuk memanggil metode pasien. Kemudian kita lanjut public class stack link pasien antrian itu untuk menyimpan pasien yang kita inputkan nanti ke dalam uh, queue yang bernama antrian. Jadi nanti bagi pasien yang pertama kali datang maka akan dipanggil duluan untuk pemeriksaan seperti itu. Kemudian stek pasien riwayat ini untuk menyimpan pasien yang sudah dilayani dalam riwayat. Kemudian ada scanner input. Terus di bawahnya ini adalah tampilan menu yang ada di program kita. Yang pertama ada tambahkan pasien, yang kedua panggil pasien, yang ketiga mencari pasien, yang keempat tampilkan riwayat pelayanan, yang kelima tampilkan riwayat saat ini, yang kelima tampilkan antrian saat ini, 6 hapus pasien yang mendaftar terakhir, dan 0 untuk keluar. Oke. Dan di sini untuk menjawab maksudnya kita pilih nomor berapa nanti setelah kita inputnya di sini. Oke, kita lanjut. Ini metode tambah pasien. Metodenya itu nanti akan keluar masukkan ID pasien. Nanti kita bisa bebas memasukkan ID pasien baik berupa huruf dan angka karena eh, tipe data yang kita masukkan di awal tadi string. Di sini kita sudah setting string agar nanti kalaupun kita memasukkan huruf, nah, maka tidak akan error. Oke, tersimpan di string ID yang kita buat di kelas tadi. Kemudian lanjut masukkan nama pasien, ya, tipe datanya string. Kemudian, nah, di sini tulis pasien new pasien ID, nama, karena di ini new pasien ini untuk memanggil metode kelas pasien tadi. Kemudian kita tambahkan ke antrian pasien. Nah, ini tuh buat ini apa namanya, untuk memasukkan ke sini nih. Jadi pasien yang sudah terdaftar akan langsung masuk ke antrian sini, ke link list pasien antrian. Oke. Kemudian pasien akan mengeluarkan output pasien berhasil didaftarkan. Kemudian kita lanjut ke
fitur berikutnya panggil pasien. Jika antrian tidak kosong, nah maka pasien yang ada di antrian tadi akan dikeluarkan dan masuk ke riwayat, dan kemudian akan mengeluarkan sistem akan mengeluarkan nama dan ID pasien. Nah, jadi pasien yang pertama daftar akan dikeluarkan sesuai dengan sistemnya, yaitu queue, kemudian akan disimpan di riwayat. Jadi yang pertama datang akan jadi yang pertama datang pertama kali dilayani. Jika antrian kosong, kalau tidak, jika salah, sistem akan mengeluarkan antrian kosong. Seperti itu. Fitur selanjutnya itu cari pasien. Sistem akan mengeluarkan atau memberikan pertanyaan, masukkan nama dan atau ID yang ingin dicari. Kemudian dari inputan tersebut kita beri variabel cari. Kemudian kita memberi tipe data boolean untuk menemukan pasien yang kita cari. For P.2 antrian. Jadi yang pertama dilakukan dari program ini itu adalah mengecek satu persatu di antrian yang di sini. Oke, mencari pertama dilakukan itu mencari di antrian dengan mencari dengan ID atau dengan nama. Jika ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan pasien ditemukan dengan ID, nama, dan statusnya belum dilayani. Kemudian jika tidak ditemukan, maka sistem akan mencari di riwayat pasien dengan mencari ID dan nama yang sesuai dengan yang kita inputkan, yang kita ingin cari. Maka sistem akan mengeluarkan pasien ditemukan, kemudian ID, nama, dan statusnya sudah dilayani. Selanjutnya, jika pasien tidak ditemukan jika pasien tidak ditemukan dari antrian dan tidak ditemukan di riwayat, maka sistem akan mengeluarkan output pasien tidak terdaftar. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk static void tampilkan riwayat ini berfungsi untuk menampilkan daftar pasien yang sudah dilayani. Jika riwayat kosong, maka sistem yang akan keluar adalah belum ada pasien yang dilayani. Else, jika tidak kosong, maka sistem yang akan keluar adalah menampilkan semua pasien yang ada di dalam stack riwayat. For pasien periwayat ini berfungsi untuk perulangan for untuk mencetak setiap pasien dalam stack riwayat. Untuk selanjutnya, static void tampilkan antrian ini untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong, maka sistem yang akan keluar tidak ada pasien dalam antrian. Else, jika pasien tidak kosong, maka sistem yang akan keluar sebaliknya. Dia akan menampilkan seluruh tampilan pasien dalam antrian. Untuk for pasien P antrian ini
berfungsi untuk menelusuri isi linked disk antrian yang ada di sini. Untuk static void pasien terakhir ini berfungsi untuk menghapus pasien yang terakhir mendaftar. Di sini akan dicek apakah benar atau tidak. Nanti jika benar, maka pasien akan dihapus di sini. Else, jika kosong, maka sistem yang akan keluar adalah antrian kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Untuk bagian yang ini adalah fungsi utama program. Di sini akan melakukan perulangan duel selama pasien tidak memilih angka 0 dan switch untuk melakukan aksi yang dijalankan berdasarkan input user. Ya, Baik, kita akan lanjut menjalankan program ini. Contoh satu, oh banget nih. Ya, sukses. Contoh dua. Baik, yang pertama kita akan mencoba semua fitur dulu. Kita akan menambahkan pasien. Nah, di sini kita bebas memasukkan ID pasien baik berupa huruf atau angka karena ID pasien ini sudah disimpan ke dalam tipe data string. Kita akan coba P001 dengan nama Fadli. Oke, lanjut. Nah, maka akan muncul pasien berhasil didaftarkan. Kemudian kita akan coba untuk memanggil untuk menambah satu lagi P002 Mahyowa pasien berhasil ditambah. berhasil didaftarkan. Kita akan lanjut untuk fitur selanjutnya untuk memanggil pasien. Kita sudah memanggil, maka akan muncul memanggil ID 001 dengan nama Fadli. Kemudian kita akan mencoba fitur yang ketiga, yaitu cari pasien. Nah, di sini dia meminta kita sebagai user untuk eh, memasukkan nama atau ID yang ingin kita cari. Kita cari P001. Nah, maka dia akan muncul pasien ditemukan dengan ID P001 namanya Fadli dengan status sudah dilayani. Kita akan coba cari yang P002. Nah, maka dia akan mengeluarkan input dengan status belum dilayani. Nah, jadi eh, fitur ini bisa mencari tahu apakah kita sudah dilayani atau belum. Selanjutnya kita ke fitur yang keempat, itu untuk menampilkan riwayat eh, pelayanan. Maksudnya ya pasien yang sudah dilayani. Nah, maka akan keluar output bahwa pasien yang sudah dilayani dengan ID P001 dengan nama Fadli. Kemudian fitur kelima, kita akan tampilkan antrian saat ini. Nah, antrian saat ini itu ada satu dengan ID P002 dengan nama Yowa. Kemudian kita fitur terakhir, fitur keenam, yaitu menghapus daftar pasien yang terakhir. Pendaftaran pasien dengan ID P002 dengan nama Yowa dibatalkan. Kita akan tampilkan apakah benar sudah dihapus. Chat 5, apakah sudah. Nah, maka akan keluar output tidak ada pasien dalam antrian.
Oh ya, satu lagi dalam pencarian pasien tadi, fitur ini bisa mengetahui bahwa pasien itu statusnya sudah dilayani atau belum. Nah, bagaimana jika kita mencari nama atau ID yang tidak terdaftar, contohnya B003, maka dia akan mengeluarkan pasien tidak terdaftar seperti itu. Nah, bagaimana ini kan posisinya antrian sudah kosong. Bagaimana kita coba fitur yang memanggil pasien? Nah, fiturnya berjalan, antriannya kosong. Segitu saja demo dari sistem yang telah kita buat ini. Mungkin berakhir juga sesi presentasi dari project kali ini. Saya Yobrand Akbar dan Saya Fadli Hikmawan. pamit undur diri. Eh, Bila ada salah kata dan ucapan yang kurang baik, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.